Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang PSAP nomor 12, yaitu laporan operasional berbasis akrual. Yang pertama akan membahas tentang pendahuluan terkait PSAP nomor 12 yang mengatur penyajian laporan operasional atau LO yang disusun dengan basis akrual. Artinya setiap transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Nah, dalam penerapannya, paragraf standar yang tercantum dalam PSAP harus dibaca bersama dengan paragraf penjelasan, serta kerangka konseptual akuntansi pemerintah agar pemahaman terhadap penyusunan laporan operasional menjadi utuh dan tidak terpisah dari prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Selanjutnya, menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup PSAP nomor 12. Tujuan utama dari standar ini adalah menetapkan dasar penyajian laporan operasional pemerintah sekaligus mendukung akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui laporan operasional, pemerintah dapat menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, serta surplus ataupun defisit operasional. Adapun ruang lingkup PSAP 12 mencakup penyajian laporan operasional untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi pemerintah pusat maupun daerah, namun tidak berlaku bagi perusahaan negara atau perusahaan daerah. Manfaat laporan operasional yaitu memberikan gambaran kegiatan operasional keuangan pemerintah secara komparatif antar periode. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi pendapatan dan beban, menilai efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan, memprediksi pendapatan periode berikutnya, serta melihat perubahan ekuitas. Selain itu, laporan operasional melengkapi pelaporan keuangan berbasis akrual bersama laporan perubahan ekuitas dan neraca. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada definisi penting. Ada azas bruto, yaitu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran atau pencatatan pengeluaran setelah dikompensasikan dengan penerimaan. Selanjutnya ada bantuan keuangan, yaitu beban penerimaan berupa bantuan uang kepada pemerintah lain untuk pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Selanjutnya ada bantuan sosial, yaitu transfer uang atau barang kepada masyarakat untuk melindungi dari risiko sosial. Terus ada basis akrual, basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa pada saat hak dan atau kewajiban timbul. Selanjutnya ada beban, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam satu periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Terusnya ada beban hibah, beban pemerintah berupa uang atau barang atau jasa kepada pemerintah lain, perusahaan, negara atau daerah, masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Terus ada beban penyusutan, alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset. Selanjutnya beban transfer, beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban mengeluarkan uang terhadap entitas pelaporan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada entitas akuntansi, unit pemerintahan penggunaan anggaran atau barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyuruh laporan keuangan. Selanjutnya ada entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Selanjutnya pendapatan hibah. Pendapatan hibah pemerintah berupa uang, barang atau jasa yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus. Dan ada pendapatan LO, hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dan tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya ada pendapatan transfer, penerimaan uang atau hak menerima uang dari entitas pelaporan lain sesuai
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pos luar biasa, yaitu pendapatan atau beban akibat kejadian atau transaksi yang di luar operasi biasa, tidak rutin, dan di luar kendali entitas. Selanjutnya subsidi, beban pemerintah kepada perusahaan atau lembaga tertentu untuk membantu biaya produksi agar harga jual terjangkau masyarakat. Yang terakhir adalah surplus atau defisit kegiatan operasional, selisih lebih atau kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode. Selanjutnya ada konsep dan struktur LO. Untuk sini ada periode pelaporan. Dalam periode pelaporan disajikan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dan jika periode kurang dari 1 tahun harus dilengkapkan. Itu ada 2 alasan penggunaan periode. Yang kedua, ketidakbandingan angka komparatif. Laporan harus. Selanjutnya ada konsep dan struktur LO. Dalam konsep dan struktur LO terdiri dari 3, yaitu periode pelaporan, struktur dan isi laporan profesional, dan informasi dalam LO atau CALK. Yang pertama ada periode pelaporan. Di dalamnya ada disajikan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, jika periode kurang dari 1 tahun harus diungkapkan. Itu ada 2. 1, yang pertama alasan pengungkapan periode. Yang kedua, ketidakbandingan angka komparatif. Dan ketiga, laporan harus disajikan tepat waktu. Selanjutnya ada struktur dan isi laporan operasional. Itu ada 3. Yang pertama ada unsur utama, pendapatan LO, beban, surplus, defisit operasional, kegiatan non operasional, surplus defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus defisit LO. Untuk informasi wajib terdapat nama entitas pelaporan, cakupan entitas, periode laporan, mata uang, dan satuan angka. Yang ketiga ada format contoh terhadap pada SAP 12A, 12B, dan 12C. Yang ketiga ada informasi dalam LO atau CALK. Di dalamnya ada pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Yang kedua, beban diklasifikasikan menurut jenis dan ekonomi atau ekonomi. Yang ketiga, rincian lebih lanjut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi pendapatan. Pendapatan dalam sektor publik diakui ketika 2 kondisi terpenuhi, yaitu saat timbulnya hak pemerintah atas pendapatan atau ketika pendapatan tersebut telah direalisasikan. Artinya, pendapatan tidak selalu menunggu kas diterima tetapi sudah diakui saat haknya muncul. Nah, pendapatan kemudian diklasifikasikan berdasarkan sumbernya seperti pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, hibah, pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, serta pendapatan lainnya. Nah, pengelompokan ini bertujuan agar laporan keuangan lebih jelas dan mudah dianalisis. Dalam pencatatannya, pendapatan menggunakan asas bruto yang berarti pendapatan dicatat secara penuh tanpa langsung dikurangin dengan beban. Namun, terjadi beberapa pengecualian tertentu yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya terkait pengembalian atau koreksi pendapatan, terdapat beberapa perlakuan. Jika koreksi bersifat normal dan berulang, maka dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Jika tidak berulang tetapi masih dalam periode berjalan, juga dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Namun, jika dikoreksi tersebut berkaitan dengan periode sebelumnya, maka dicatat sebagai pengurangan ekuitas. Selanjutnya kita akan masuk ke akuntansi beban. Beban diakuin ketika timbul kewajiban terjadi konsumen aset atau ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Jadi, beban tidak selalu berarti kas sudah keluar, tetapi ketika manfaatnya sudah digunakan.
Beban juga diklasifikasikan menurut jenis ekonominya, dan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki klasifikasi beban yang sejenis agar laporan dapat dibandingkan. Dalam perhitungan beban, khususnya penyusutan dan amortisasi, digunakan beberapa metode seperti metode garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi yang dipilih sesuai karakteristik aset yang digunakan. Untuk koreksi beban, jika terjadi pada periode yang sama, maka dicatat sebagai pengurangan beban. Namun, jika koreksi tersebut terjadi pada periode berikutnya, maka dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai surplus dan defisit dalam laporan operasional pemerintah. Nah, dari sisi operasional, surplus terjadi ketika jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan selama satu periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional pemerintah berjalan dengan baik karena pendapatan mampu menutupi seluruh beban. Nah, sebaliknya, jika defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan beban, artinya dalam periode tersebut pemerintah mengeluarkan beban yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional. Hasil dari kegiatan operasional ini kemudian dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Pos ini penting karena menjadi indikator utama kinerja keuangan pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan non-operasional. Nah, kegiatan non-operasional ini mencakup pendapatan dan beban yang tidak bersifat rutin atau tidak terjadi dalam aktivitas utama pemerintahan. Contohnya adalah penjualan aset non-lancar serta penyelesaian kewajiban jangka panjang. Karena sifatnya tidak rutin, pos ini dipisahkan dari kegiatan operasional agar tidak mengganggu penilaian kinerja utama pemerintah. Nah, hasil dari kegiatan non-operasional ini digabungkan dengan hasil operasional untuk memperoleh angka surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Selanjutnya adalah pos luar biasa. Nah, pos luar biasa ini mencatat kejadian-kejadian yang sangat jarang terjadi, tidak dapat diprediksi, dan berada di luar kendali pemerintah, seperti bencana alam besar, karena sifatnya kan yang khusus. Pos luar biasa juga dipisahkan dalam pelaporan keuangan setelah seluruh komponen dijumlahkan, yaitu hasil operasional, non-operasional, dan pos luar biasa. Maka diperoleh surplus atau defisit akhir yang ini. Nah, terakhir saldo akhir surplus atau defisit ini akan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Artinya hasil kinerja keuangan dalam suatu periode akan memengaruhi posisi ekuitas pemerintahan pada periode tersebut. Selanjutnya, ada contoh kasus sederhana, yaitu pada awal periode 2025, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer ke pemerintah daerah sebesar 2,5 miliar. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengakuan atas transaksi tersebut dari sisi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, pada transaksi ini, di jurnal pemerintahan pusat dicatat pada beban transfer LO sebesar 2,5 miliar terhadap kas sebesar 2,5 miliar. Nah, penyajian dalam LO pemerintahan pusat ini disajikan sebagai beban transfer karena mengurangi surplus atau defisit operasional. Kemudian, pada transaksi ini, di jurnal pemerintahan daerah dicatat pada kas sebesar 2,5 miliar terhadap pendapatan transfer LO sebesar 2,5 miliar. Mengapa dicatat pada kas? Karena hak sudah timbul dan kas telah diterima, karena terjadi di saat yang bersamaan. Nah, ketika transfer dari pemerintah pusat belum sampai kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bisa mencatatnya sebagai piutang terhadap pendapatan transfer LO sebesar 2,5 miliar. Nah, selanjutnya ada contoh laporan operasional atau bagaimana sih bentuk laporan operasional itu sebenarnya.
Nah, sebenarnya laporan operasional itu sudah ada formatnya tersendiri yang diatur dalam PSAP nomor 12 tentang laporan operasional, yang dimana di dalamnya sudah memuat akun-akun yang kita butuhkan untuk mencatat berbagai pendapatan, biaya, ataupun beban-beban yang dikeluarkan atau pendapatan yang masuk terhadap pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, setiap pemerintahan itu sudah memiliki format yang sama sehingga setiap pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki laporan operasional yang seragam dan serempak. Untuk memudahkan proses pelaporan atau transparansi laporan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Untuk bentuk laporannya, nanti kita akan cantumkan di sini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. PSAP nomor 12 tentang laporan operasional berbasis akrual memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintahan dalam menyajikan informasi kinerja operasional keuangan secara akuntabel dan transparan melalui pengakuan pendapatan LO, beban, serta surplus atau defisit operasional dalam satu periode pelaporan. Dengan penerapan basis akrual dan asas bruto, laporan operasional mampu mencerminkan kondisi keuangan pemerintahan yang sesungguhnya, mendukung evaluasi efisiensi, efektivitas, dan kehematan pengelolaan keuangan negara atau daerah, serta melengkapi siklus pelaporan keuangan bersama laporan perubahan ekuitas dan neraca sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang PSAP nomor 12 laporan operasional berbasis akrual. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi ilmu baru bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.